Ya, pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Bung Edwin Partogi dari LPSK. Kita sapa, selamat sore Bung Edwin. Kita ingin tahu bagaimana kemudian respon dari LPSK terhadap vonis yang dijatuhkan hakim kepada Richard Eliezer. Apakah ini sudah dirasa sangat pas? Lantas bagaimana pula responnya kalau seandainya jaksa melakukan banding? Ya, kami mengapresiasi ya apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada terdakwa berada Richard Eliezer. Tadi disampaikan Prof. Otto dan Prof. Muzakir, memang menurut kami ada beberapa hal yang mungkin secara umum kita belum familiar. Ini saya sampaikan begini Mbak Isa, dalam konteks kesepakatan internasionalnya, tidak ada konvensi menentang kejahatan produsen, konvensi anti korupsi. Di dua konvensi itu, untuk seorang yang berstatus justice collaborator itu ada dua pilihan berikutnya. Pertama, keringanan penjatuhan pidana. Kedua, kekebalan penuntutan. Dua konvensi itu sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2006. Ya. Nah, di Indonesia kita belum mengatur sampai dengan kekebalan penuntutan. Jadi kita baru mengatur sampai keringanan penjatuhan pidana. Jadi kalau kemudian ada pandangan mengatakan bahwa pidana Richard itu terlalu rendah dari misalnya 12 atau 20 dan seumur hidup kemudian jadi 1 tahun 6 bulan, sebenarnya tidak ada yang salah dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Kalau kita membaca di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 31 2011, di situ disebutkan Mbak Tisa bahwa keringanan penjatuhan pidana itu ada 3 pilihannya, yaitu pertama tidak ada percobaan, gitu. Nah, jadi kalau 1 tahun 6 bulan itu masih lebih tinggi tuh dibanding pidana percobaan. Ya. Kemudian yang kedua, pidana bersyarat khusus. Nah, sebenarnya hakim dalam kondisi ini pidana ketiga, yaitu yang paling rendah di antara terdakwa lainnya. Jadi kalau seandainya lebih rendah lagi, sebenarnya bisa Mbak Tisa. Artinya undang-undang sudah memberikan pengaturan soal itu, reward kepada justice collaborator, yaitu sampai dengan pidana percobaan. Nah, hal yang lain yang menurut saya banyak kita mungkin belum terbiasa dalam konteks pidana, karena umumnya sebagaimana juga jaksa yang menyampaikan dilema yuridis, karena masih merujuk kepada perbuatan pidana dari si pelaku, si justice collaborator. Jadi masih dirujuk adalah penerapan pasalnya 340. Masih dirujuk adalah kualitas perbuatannya, yaitu eksekutor. Sementara Mbak Tisa, dalam posisi seseorang menjadi justice collaborator, dalam konteks pemidanaannya, itu tidak lagi dirujuk soal penerapan pasal dan konteks perbuatan. Jadi kalau hakim sampaikan, jaksa sampaikan bahwa Richard terbukti 340, 338, 55, itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah, gitu. Bahwa perbuatan itu memang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tetapi sebagai reward atas bantuannya membongkar perkara ini, sebagai tadi Bang Otto bilang, kalau nggak ada Richard ya kita nggak menyaksikan perkara ini sebagaimana kita saksikan hari ini. Ya. Cara bantuannya itulah undang-undang negara merumuskan adanya penghargaan. Penghargaan itu ada dua bentuk. Satu di soal tuntutan dan vonisnya, yaitu pidana paling ringan. Yang nanti ketika dia sudah inkrah menjadi terpidana, ada lagi penghargaannya, yaitu pemenuhan hak-hak terpidana. Jadi karena dia justice collaborator, dia pemenuhan hak terpidana sampai dia misalnya dapat remisi tambahan. Gitu. Baik, Nah, Pak Edwin. jadi itu juga sekarang saat ini sudah diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi sudah ada Permen Kumham yang mensyaratkan
kalau narapidana ingin mendapatkan hak terpidana revisi tambah dan lainnya itu harus mendapatkan persetujuan LPSK sebagai Baik. Baik, Bang Edwin. Begitu Mas Andro. Baik, kita ke Bang Oto lagi. Bang Oto, kami ingin tahu, Bang Oto, kita ke kasus Sambo yang divonis hukuman mati. Secara prosedural untuk eksekusinya ini seperti apa, Bang Oto? Halo, Bang Oto? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Baik. Oto. Halo, Bang Oto. Kita ke Prof. Muzakir, beralih ke Prof. Muzakir terlebih dahulu. Prof. Muzakir, Anda melihatnya ketika Sambo divonis mati ini, prosedural hukuman untuk sampai ke eksekusi ini seperti apa? Ya, itu secara umum yang terjadi. Kalau secara prosedural ya seperti hanya pelaksanaan hukuman normal lah. Suatu pelaksanaan hukuman penjara dan sebagainya sama. Jadi hak untuk mengajukan banding, hak untuk mengajukan kasasi, dan nanti kalau dia setelah kasasi kemudian masih juga belum puas dengan putusan kasasi, dia boleh juga nanti adalah mengajukan PK. Kalau dia punya bukti yang pertama adalah putusan itu adalah ada kesalahan begitu, atau mungkin ada yang disebut sebagai bukti baru. Gitu ya. Kalau sudah itu ternyata juga tidak berubah hukuman matinya, maka dia punya hak juga untuk mengajukan permohonan ampun kepada presiden, ya, atau pengurangan hukuman kepada presiden. Kalau saya sebagai pernah membantu semuanya itu, saya anjurkan diberilah kesempatan dia untuk mengajukan upaya hukum apapun yang sesuai dengan hukum acara pidana, agar supaya human error ketika di dalam proses pengambilan keputusan sehingga melahirkan sanksi pidana mati itu tidak salah. Dan ketika dia eksekusi itu secara bukti-bukti hukumnya, secara istilah bahasanya lah kemanusiaannya, memang tidak ada human error lagi gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Baik. Oke, Prof. Muzakir, tapi begini, muncul di luar sana ada soal KUHP, kalau tidak salah pasal 100 yang menyebutkan eksekusi itu baru bisa dilakukan 10 tahun atau bisa ditangguhkan setelah 10 tahun kalau seandainya yang bersangkutan berkelakuan baik. Ini bagaimana menjelaskannya kepada publik? Karena kita melihat akhir kemarin ini sudah mulai santer informasi kekhawatiran seperti bahwa ini tidak akan dieksekusi nantinya karena nanti bisa saja ia berkelakuan baik. Jadi prinsipnya KUHP itu kan berlakunya 3 tahun yang akan datang. Ya. Nah prinsip hukumnya dalam hukum pidana itu berlaku namanya asas legalitas dan non retroaktif. Ya. Hukum itu tidak berlaku mundur atau surut begitu. Sehingga dengan demikian pasal yang berlaku terkait dengan pasal 100 tadi, buku ke-1 KUHP yang baru itu tidak berlaku terhadap kasus ini gitu. Karena di situ sudah disyaratkan bahwa kalau di dalam pasal 100 itu disebutkan bahwa di situ disebutkan di dalam putusan pengadilan. Nah, putusan keadilan hari ini itu tidak ada yang menyebutkan bahwa itu pidana mati bersyarat. Ya. Jadi kalau tidak ada di dalam putusan pengadilan pidana mati bersyarat, ya memang undang-undangnya atau KUHP baru belum berlaku. Ya, secara prinsip dia tidak berlaku terhadap kasus ini, begitu ya. Baik, Prof. Bagaimana kalau itu 3 tahun yang akan datang? Nanti tadi ahli sudah saya sampaikan prinsipnya di situ, hukum itu tidak berlaku surut. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa kalau disebutkan di dalam putusan pengadilan karena disebutkan yang berlaku, ya seperti prosedur hukuman mati biasa, bahwa kalau nanti sudah ada proses maksimum sudah selesai ya. Dalam buku ke-1 juga tercatat pasal 101. Kalau selama 10 tahun itu ternyata jaksa tidak melakukan eksekusi, maka hukuman bisa diubah gitu. Itu juga sama menguntungkan bagi terpidana. Sekali lagi itu berlaku yang akan datang, belum berlaku dalam kasus ini. Begitu. Prof. Muzakir. Kita langsung ke Bang Oto. Bang Oto, Anda melihat pasal 100 di KUHP baru yang semestinya berlaku pada tahun 2025 ini, apakah nantinya bisa menganulir orang yang sudah divonis hukuman mati, khususnya buat kasus Sambo? Bang Oto. Memang yang simpang siur tentang ini, sehingga masyarakat perlu memang kejelasan ya. Saya senang sekali waktu pertanyaan ini. Jadi sebenarnya begini, apa ya 2 kalau nggak salah ya, KUHP yang lama. Ya, katakan yang berlaku sekarang ya, karena yang anak yang baru kan belum berlaku. Itulah menyatakan kalau ada satu peristiwa pidana dilakukan,
maka setelah suatu peristiwa pidana itu berlaku, terjadi perubahan undang-undang, maka perubahan undang-undang itu diambillah dari yang menguntungkan bagi terdakwa, ya, bagi terdakwa ya. Karena diingat ini bagi terdakwa. Nah kemudian di dalam pasal 103 Undang KUHP yang baru itu dinyatakan kalau hukuman mati itu adalah tidak langsung dieksekusi, ditangguhkan dulu 10 tahun masa eksekusinya. Dengan harapan kalau sampai 10 tahun ternyata dia masih bisa berkelakuan baik, maka dia bisa dirubah status hukumnya dia menjadi seumur hidup atau 20 tahun. Tetapi kalau saya tidak setuju juga, kalau dia sudah sampai 20 tahun dikenain, maka dia tidak akan bisa dapat remisi lagi. Tidak boleh dapat remisi. Nah, seperti dengan dikatakan oleh Pak Muzakir tadi, bahwa karena undang-undang KUHP yang baru ini masih belum berlaku, baru berlaku 3 tahun kemudian, maka kita lihat nanti apakah perkara ini selesainya kapan. Kalau selesainya perkara ini menjadi ingkrah sebelum 3 tahun, maka undang-undang itu tidak akan berlaku buat dia. Tapi kalau perkara ini berjalan sampai 4 tahun kemudian, maka berarti kan ada perubahan undang-undang yang sudah berlaku. Maka otomatis ada kemungkinan itu akan diberlakukan terhadap dia. Jadi, ya, timbul pertanyaan, kenapa sih sebenarnya ada ketentuan di dalam KUHP yang baru seperti ini? Ini terus terang aja kalau saya melihat riwayatnya di dalam pembuatan KUHP ini prinsipnya adalah karena sebagian orang kelompok masyarakat sipil umpamanya atau tujuh hak asasi manusia tidak menginginkan adanya pidana mati, ya kan? Sementara yang lain mengatakan perlu pidana mati. Jadi saya lihat pasal ini dipakai sebagai jalan tengah gitu. Jadi tetap dikabulkan adalah pidana mati, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan 10 tahun. Siapa tahu 10 tahun ini dia bisa berubah. Kalau berubah, otomatis dia tidak menjadi dihukum mati. Nah, ini sebenarnya politis sebenarnya. Ini saya lihat politis membuat pasal itu. Kalau tidak karena dihukum ada mati, tekanan. berarti Bang Oto kalau tidak dihukum mati berarti seumur hidup atau bagaimana, Bang Oto? Tidak dihukum mati, dia berkelakuan baik, dianggap bagus, ada prosedurnya, ada aturannya, maka berubah nanti. Itu. Bahkan kalau tidak seumur hidup bisa menjadi 20 tahun. Tapi tidak akan mungkin di bawah 20 tahun. Gitu. Jadi bisa berubah mentalnya. Tidak perlu dihukum mati dia jadinya. Nah, ini ada proses yang panjang. Itu sebabnya katakan sebenarnya aneh dong kalau begitu. Berarti kan hukuman matinya ini masih lentur dong. Hukuman matinya ini kira-kira tidak sungguh-sungguh kan begitu kira-kira kita masyarakat kan. Kita tunggu bersama Bang Oto Hasibuan. Itu adalah putusan politis lah. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Oto dan juga Prof. Muzakir sudah bergabung di Kabar Petang. Sebelumnya ada Bung Edwin Partogi dari LPSK. Terima kasih Bapak-Bapak.